Dalam permenungan saya, situasi sekarang ini, COVID yang ada ini, bisa jadi salah satu jalan Tuhan untuk melatih kita, mendidik umat manusia. Kadang-kadang sehebat apapun kemampuan kita, pada suatu saat itu bisa tidak berdaya. Apakah Tuhan mengizinkan situasi ini muncul seperti ini? Pertanyaan yang besar sekali. Tetapi kalau penderitaan Yesus saja diizinkan, apalagi yang seperti ini. Tetapi dari sini nanti akan muncul satu kemuliaan. Persis seperti Yesus ketika menjalani salib itu, dari situ muncul kebangkitan. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan dalam kepercayaan iman, serta kita berusaha bertobat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, selamat siang. Selamat siang. Rupanya banyak juga yang misa pada siang hari ini. Saya kira tadi dengan hujan dan juga dengan situasi sekarang ini, umat akan tenang-tenang tinggal di rumah. Tetapi rupanya semangat untuk berdoa, merayakan peran Ekaristi tumbuh luar biasa. Saya tinggal di Tanjung Duren, Patratomang Tanjung Duren, Provinsi Alat Kongregasi Pasionis. Masih jarang keluar untuk melayani. Di sini sendiri baru pertama ini saya. Yang sebelumnya di di gereja. Ini sekarang ada di aula. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam peran Ekaristi pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita menantikan kedatangan Kristus. Bacaan-bacaan Injil diwartakan kepada kita mengenai keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi. Kita bawa semua permohonan putra-putri kita, umat kita pada perayaan Ekaristi siang hari ini. Kita sesali dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, tema yang kita renungkan adalah semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Rasanya senang juga bahwa kita bisa mulai lagi kegiatan peribadatan. Saya merasakan bahwa selama 2 tahun ini, dengan tidak ada peribadatan secara langsung di gereja tatap muka seperti ini dan perayaan Ekaristi, rasa-rasanya keimanan itu dan berkat itu berkurang. Pemberkatan rumah itu jarang, mendoakan orang sakit itu jarang, mendoakan arwah itu juga jarang, karena tidak bisa tatap muka. Dan yang lebih umum lagi,
iman itu rasa semakin surut, semakin berkurang. Dari sini saya menyadari bahwa iya ya, misa yang kita lakukan selama ini sekurang-kurangnya sekali seminggu, betapa mendidik, betapa membimbing, dan betapa menuntun hidup kita. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu sadari bahwa berkat Tuhan itu mengalir secara perlahan-lahan lewat perayaan Ekaristi yang kita ikuti itu. Tetapi sesudah kurang lebih 2 tahun ini absen peribadatan itu, mulai mengerti, iya ya, bahwa Tuhan bekerja di luar dari cara yang kita amati. Advent kedua sekarang ini, kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Real, historis, ada di Yerusalem. Sampai dia lahir disalibkan. Sekarang kita merayakan penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena dalam Injil dikatakan bahwa dia akan datang lagi. Tapi kapan tidak disebut waktunya. Untuk menantikan itu, sikap umat, sikap kita, sikap orang adalah berjaga-jaga, beriman. Beriman, berjaga-jaga dalam berdoa. Dalam konteks, dalam kaitan itu, maka gereja menyampaikan pesan-pesan Injil. Hari ini kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, menyerukan supaya umat yang mau selamat harus bertobat dan dibaptis. Kemudian perlu meluruskan jalan bagi Tuhan, meluruskan yang berliku-liku, meratakan yang berlekak-lekuk, dan juga menimbun segala jurang dan meratakan segala gunung supaya rata. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini yang mengutip dari kitab Nabi Yesaya kurang lebih adalah gambaran situasi geografi dari Yerusalem atau Israel itu sendiri. Apa yang nampak dalam bentuk geografi itu, bentuk tanahnya, bentuk lingkungannya, situasinya, seperti itulah juga kurang lebih gambaran hati manusia. Ada yang berliku-liku, ada yang berlekak-lekuk, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Bisa jadi terlalu tinggi itu berarti sombong. Bisa jadi terlalu rendah itu berarti dia, aku tidak bisa, saya tidak mampu. Rendah diri. Ada juga yang berliku-liku untuk sampai ke tujuan yang benar, dia berliku sampai ke belakang lalu sampai ke situ. Lama nunggunya. Maka pesan Nabi Yohanes pada kesempatan ini supaya itu diluruskan, supaya itu diratakan. Konteksnya untuk rohani kita, konteksnya untuk pikiran kita, konteksnya untuk sikap kita. Kalau kita selama ini merasa agak angkuh, agak sombong, baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama, mari kita sekarang turunkan tensinya.
Kalau kita selama ini terlalu lemah, terlalu tidak berani tampil, tidak berani berbuat sesuatu, mari kita sekarang bangkit. Kita gunakan kesempatan ini. Kalau selama ini kita terlalu berliku-liku dalam sikap hidup kita, mari kita sekarang kita tinggalkan itu. Ada kesempatan sekarang ini. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pesan Injil pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita menyongsong Natal ini, menyambut kelahiran Yesus Kristus ini dalam sikap sebagai seorang yang bertobat. Bertobat mengembalikan diri kita kembali ke jalan Tuhan. Hal yang kedua, mari kita merenungkan juga sejenak di hadapan Tuhan, siapakah sebenarnya manusia ini? Siapakah sebenarnya kita itu? Selama ini kita merasa bahwa bisa mengurus seluruh hidup kita dengan kemampuan teknologi, dengan kemampuan pengetahuan manusia. Tapi dalam praktek sekarang ini, ketika ada COVID ini, semua itu runtuh. Sekarang semua berubah. Sekarang semua situasi sangat lain. Hampir kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Di satu sisi, orang banyak yang ketakutan. Orang banyak yang tidak percaya diri. Orang banyak lari dari kenyataan. Tetapi gereja mewartakan bahwa Tuhan tetap membimbing kita, tetap memimpin kita dalam situasi seperti itu. Banyak orang menanyakan, mengapa Tuhan membiarkan situasi ini seperti ini? Mengapa tidak Tuhan ambil selesaikan saja langsung beres semuanya? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan itu sangat manusiawi dan itu benar adanya. Tetapi juga kalau kita pertanyaan itu kita lanjutkan lagi, juga mengapa Tuhan mati di salib? Mengapa dia tidak cara lain saja? Dalam permenungan saya, situasi sekarang ini, COVID yang ada ini, bisa jadi salah satu jalan Tuhan untuk melatih kita, mendidik umat manusia. Kadang-kadang sehebat apapun kemampuan kita, pada suatu saat itu bisa tidak berdaya. Apakah Tuhan mengizinkan situasi ini muncul seperti ini? Pertanyaan yang besar sekali. Tetapi kalau penderitaan Yesus saja diizinkan, apalagi yang seperti ini. Tetapi dari sini nanti akan muncul satu kemuliaan. Persis seperti Yesus ketika menjalani salib itu, dari situ muncul kebangkitan. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan dalam kepercayaan iman, serta kita berusaha bertobat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, dan kegiatan kita minggu ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.